Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Dark Justice begitu ya. Ya, kita sebelumnya sudah menayangkan ini ya masalah mafia tanah dengan ketua FKMTI-nya ya saat itu Budiarjo, di mana begitu banyak tanah-tanah di Indonesia ini yang kemudian direbut begitu ya oleh beberapa pengembang, sehingga banyak orang yang harus kehilangan tanahnya. Dan ketika berusaha berjuang ke pengadilan itu semacam dipimpong begitu ya, harus baik di PPN maupun di kepolisian maupun di pengadilannya ini seringkali mengalami masalah seperti terbentur, bahkan tidak jarang dilaporkan balik dan ditahan. Inilah yang terjadi juga ya kepada Bapak Budiarjo beserta istrinya Ibu Nurlela ya, yang gara-gara berjuang ya untuk mendapatkan kembali tanahnya di Cengkareng seluas 10.259 meter ini ya, malah berujung dirinya ditahan ya, dilaporkan balik dan ditahan. Jadi selain kehilangan tanah, tapi juga malah dilaporkan dan ditahan. Kita ingin dengar bagaimana duduk permasalahannya ya saat ini. Sengaja kami undang Pak Budiarjo dan Ibu Nurlela ini yang ditangguhkan penahanannya ini ya Bu ya. Assalamualaikum ini Bu Nurlela. Dan juga Pak Budiarjo hadir juga di pengacaranya Bapak Muhammad Yahya Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini alhamdulillah akhirnya ditangguhkan ya. Baru keluar kapan ini Pak? Tanggal 15. Setelah di penjara berapa? Selama 2 bulan. 2 bulan ya. Nah, ini 2 bulan. Saya mendengar beritanya ini kan sebelumnya saya sudah pernah mengundang Pak Budiarjo untuk bicara tentang masalah kasus mafia tanah di Indonesia yang sebenarnya ini begitu marak ya. Orang tidak disadari karena hanya beberapa bagian-bagian tapi merata di seluruh Indonesia. Kemarin kita menghadirkan dari Kalimantan, dari mana-mana ya, Sumatera begitu ya, semuanya mengalami hal yang sama. Dan saya kaget dengar loh ternyata ketua FKMTI ini sekarang malah ditahan begitu ya, bukannya mendapatkan tanahnya malah ditahan. Ini tuduhan atau alasan ditahannya itu apa sih Pak Budiarjo? Jadi tuduhannya adalah menggunakan surat palsu ya, menggunakan surat palsu. Nah, pada saat saya melakukan laporan 2016, jadi sebelumnya Mbak Sarita izinkan saya menyampaikan supaya rakyat Indonesia paham duduk permasalahannya ya. Ya, pertama itu 2006 saya membeli sebidang tanah, ya saya melakukan itu dan saya verifikasi melalui notaris. Jadi notaris lah yang mengurus semua, saya nggak terlibat waktu itu. Dan notaris menyatakan is okay, nggak masalah, clear and clear. Nah kemudian saya disarankan PPWJB lunas, memang ada sisa 100 juta gitu ya. Dan itu biaya pengurusan. Nah setelah itu saya tinggal. Nah saya langsung uruk pada saat itu 2006 itu. Ditinggali tanahnya? Iya, ditinggalin tanahnya, kita uruk jadi pangkalan kontainer. Kebetulan saya dulu ada tanah lagi dari situ pabrik 1 hektar untuk merakit otomatis carwash. Jadi kalau ada carwash kalau seluruh Indonesia kita bikin di situ. Nah, karena gudangnya penuh, kita tempatkan gudang di tanah itu gitu. Nah, 2010 dipagar pintu depan. 4 tahun kemudian? Nah, 4 tahun setengah tepatnya. Karena diambil itu tanggal 21 April, dipagar pintu depan keluar masuk. Ya. Nah, dipagar, saya datang. Kenapa dipagar? Karena waktu itu udah mau dekat lebaran juga tuh. Nah, dia tanya, silakan ke kantor. Ke kantor siapa? Ya, itu, sebuah pengembang. SSA tadi itu ya? Ya, pengembang yang di mana-mana udah bikin masalah di mana-mana. Oke, kemudian saya dipukul sama karyawan saya. Nah, dipukul. Yang mukul siapa maksudnya? Saya tidak tahu, tapi mengakunya suruhan daripada pengembang, ya, mafia ini. Nah, setelah dipukul, tanah kami dipagar, kontainer kami 5 kontainer dicuri, hilang dari tanah itu. Saya lapor ke polisi pada 2010 tuh. Nah, 2010 itu 3 LP pemukulan di Polres Jakarta Barat, kemudian pencurian 5 kontainer di Polda Metro Jaya, pencurian perampasan tanah di Polda Metro Jaya. Yang tanah 2 bulan di SP3. Yang ini jalan terus nih, pencurian 5 kontainer sama dengan pemukulan. Nah, pada 2017 ini naik, nggak jalan-jalan nih, sehingga oleh Mas Aridono waktu itu Kabar Reskrim ditarik ke Baris Krim.
tanggal 2 Agustus 2017 dilakukan gelar perkara. LP pertama pemukulan hilang berkasnya di Polres Jakarta Barat. Mengerikan. LP yang kedua masalah pencurian 5 kontainer ya itu tidak berkelanjutan, tidak berkesudahan. LP tanah karena saya 2016 lapor ulang. Makanya ditarik ke Mabes karena tidak berjalan nih. Nah, karena tidak berjalannya ditarik itu kita gelar perkara 2 Agustus. Soal laporan tanah. Tanah, tiga-tiganya. Oh, tiga-tiga. Sehingga dalam laporan itu, dalam gelar perkara itu, 7 penyidik Polda Metro Jaya dikenakan kode etik profesi, melanggar kode etik profesi. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak dilakukan apapun terhadap 7 ini. Kenapa? Kenapa 7 orang ini kenapa? Karena melakukan penyidikan tidak profesional. Karena hilang segala macam. Ya, 5 kontainernya tidak ketemu. Masa 5 kontainer orang KTP yang nyolong aja sih kasih kok. Mobilnya diambil yang itu kita kasih semua itu kita serahin. Jadi kontainernya hilang sampai sekarang? Sampai sekarang tidak diketemukan. Nah, ajaib kan? Nah, kemudian saya dilaporkan oleh pengembang ini ya berdasarkan laporan saya 2016. Tahun Pasalnya berapa sama. ini dilaporkan oleh SSA ini? 2018. 2018. Ya. Dasarnya laporan saya 2016. Tadi itu. Karena apa? Laporan saya 2016 tentang tanah ini kan di SP3 juga nih. Nah, mungkin itu yang dilaporkan. Dan ditambahi keterangan-keterangan dari lurah yang menyatakan bahwa girik saya tidak tercatat, tidak terdaftar, tidak ditemukan, macam-macam lah itu. Dianggap palsu tadi itu. Iya, diduga palsu. Tidak pernah kata-kata dokumen saya dikatakan palsu itu tidak, diduga. Itu sebabnya ini menjadi menarik nih. Kalau hanya diduga, tidak ada kata palsunya, kenapa harus ditahan? Apa? Semua kalau menurut ahli hukum yang saya tanya, ini semua tidak memenuhi unsur. Gitu. Kalaupun ditahan, kalaupun suratnya palsu, Budi itu memalsukannya di mana? Kapan? Karena Pak Budi yang membeli. Padahal saya membeli gitu. Yang memasukkan harusnya kalau memang palsu adalah penjual ya? Penjual, dicari, dikejar itu. Nah ini penjualnya gimana? Iya, alasannya karena udah meninggal. Ada yang menarik ini 3 girik nih. Nah, yang 2 girik yang sudah meninggal itu yang didalilkan. Yang pemilik girik yang tanahnya 7.000 malah tidak didalilkan. Yang masih hidup nggak dipermasalahkan. Jadi yang udah meninggal aja nih yang dipermasalahkan. Ya, gitu. Nah, ini alasannya apa nih? Kan sama-sama katanya nggak palsu yang satunya yang masih hidup. Enggak, karena datanya di kecamatan, di kelurahan ada giriknya lengkap. Yang terakhir ini yang 7.000 meter. Yang masalah kan yang 3.000 ini. Gitu. Yang 2.200 sama yang 500. Tapi semuanya diambil semua 10.000. Semuanya diambil. Yang masalah maupun nggak masalah ini. Gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada seluruh, khususnya Pak Jokowi. Kami sudah membantu beliau. Kami sudah menyerahkan dokumen yang siap adu data dari 2019 ke BPN, ke Bareskrim. Sudah kami serahkan sesuai dengan arahannya Pak Presiden. Tapi kita kan tidak pernah dipanggil. Kalau kami dipanggil, kami bisa adu data. Kami bisa tunjuk hidung siapa mafianya. Gembong mafianya siapa. Yang bikin rusak negara ini, yang merusak tatanan hukum tanah ini, kami bisa tunjuk hidung. Bagaimana prosesnya kami bisa tahu. Nah, bahkan saya sudah memaparkan ke Menko Polhukam tanggal 6 Oktober 2022 sebelum saya ditahan. Bagaimana penyelesaian konflik pertanahan secara holistik. Di depan di depan Wamen, Pak Raja Juli, di depan Ketua MUI. Itu 2022 loh, baru setelah itu baru saya ditangkap. Oh iya, diceritakan habis itu setelah itu dilaporkan balik Bapak ya dengan tuduhan memalsukan dokumen. Ya. Padahal Bapak pembeli yang tentu saja nggak memalsukan dokumen itu semua ya, tapi tetap tuduhannya kepada Bapak gitu. Ya. Alasannya karena penjualnya Saya potong meninggal. ya. Saya bukan dituduh memalsukan, diduga. Ya, diduga menggunakan. Oh. Surat palsu karena diduga menggunakan surat palsu saat membuat laporan di 2016. Karena kalau memalsukan jelas nggak mungkin. Karena kan itu bukan Bapak yang membuat. Iya, bukan saya gitu. Diduga menggunakan surat. Oh, itu dugaannya. Nah, setelah itu kelanjutannya sampai akhirnya ditahan itu bagaimana ceritanya? Nah, jadi karena dalam proses ini langsung saya tersangka segala macam. Nah, pengacara kita meminta namanya BHP ya. Nah, saya diambil, saya ditangkap, diambil, dijemput paksa dari rumah. Saya tidak tahu surat mana yang dipalsukan.
Saya hanya tahu pada tanggal 10 waktu saya jemput itu. Yang mana saya palsukan. Dia bilang, Girik 1906, terus 5047. Itu bukan aku yang malsukan. Kau tangkap lah yang malsuin kalau memang itu palsu. Kenapa? Itu gak ada urusannya sama aku. Tapi dia tidak peduli. Nah, artinya apa? Ini kalau menurut saya ini adalah rusaknya tatanan hukum kita di negeri ini oleh oknum aparat yang buat. Jadi ceritanya langsung dijemput, tiba-tiba dijemput Ya, begitu, Pak? dia jemput diserahkan kepada Kajati melalui Kajari gitu. Dan kemudian akhirnya Langsung dijebloskan. Saya ke Rutan Salemba, istri saya ke Rutan Pondok Bambu. Nah, apa hubungannya kok sampai ke suami Polda, ke istri? Polda. Kok sampai suami istri ditahan ini? Kalau ibu apa permasalahannya? Ya, jadi gini, Girik yang 1906 itu transaksinya ke ibu. Ya. Atas ibu. Saya cuma atas nama saja, Mas. Atas nama PPJB-nya. Yang Girik yang 5047 atas nama saya gitu loh. Wah, yang Girik yang 391 atas nama ibu. Memang saya udah terbiasa. Saya nggak mau ribut repot tentang semua aset itu semua atas nama istri, tidak ada atas nama saya. Saya tinggal call, padahal waktu itu dia di Kuala Lumpur. Itu transaksi jual beli urusin dulu, aku udah deal, gitu aja. Nah, dia juru bayar, karena yang pegang duit kan beliau. Saya nggak pegang duit sama sekali. Jadi karena namanya ada di situ. Ya. Hanya nama saja, tapi kita bisa ditahan. 2 bulan akhirnya. 2 bulan lagi. Gimana rasanya ditahan? Waduh, luar biasa. Pengalaman pertama ya, Bu ya. Pertama dan terakhir ya. Insya Allah ya, insya Allah. Ya ini yang menarik ya, Bu ya. Karena kan sudah ditahan, tapi akhirnya ditangguhkan. Kenapa nih kok bisa akhirnya dilepaskan? Kalau begitu mungkin ini pengacara yang bisa jawab. Karena itu sistem beracara saya kurang paham. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menjelaskan mengenai kasus Pak Budi ini sampai ditahan. Ini penahanannya sebenarnya sama sekali tidak ada dasar, tidak ada alasan seharusnya untuk menahan. Alasan polisi kan cuma menggunakan surat palsu. Diduga palsu tadi itu. Dia menggunakan yang surat yang diduga palsu itu untuk membuat laporan karena dicuri kontainernya, dipukul dan dirampas tanahnya semuanya. Nah, kebetulan di dalam perkara ini polisi tidak melakukan penahanan. Nah, nanti di kejaksaan dan dilanjutkan di pengadilan. Baru ditahan. Baru ditahan. Yang lucu, kita kan begitu dinyatakan tersangka, Pak Budi sebenarnya dan kuasa hukum tidak mengetahui apa sebenarnya yang disangkakan dalam pemalsuan itu. Minta hasil BAP-nya tidak ada, dikasih. Ketika kita melakukan pra-peradilan, dengan sengaja dari Polda tidak hadir, dari Kejaksaan Tinggi tidak hadir. Malah besoknya langsung dia lakukan penangkapan, penjemputan paksa. Kita debat di situ, Pak Budi bilang apa, mana surat yang saya palsukan, siapa yang saya suruh, dan di mana saya gunakan. Nah, itu tidak bisa membuktikannya. Jadi yang penting ditahan aja dulu. Tapi begini Pak, sehingga dengan ditahannya itu kita dinyatakan gugur kita punya pra-peradilan. Karena ini ada kesalahan sebenarnya dari pihak Mahkamah Konstitusi, putusannya itu tidak tuntas sebenarnya. Nah, termasuk juga surat edaran Mahkamah Agung mengenai gugurnya pra-peradilan. Seharusnya pra-peradilan itu adalah saluran hukum bagi seseorang yang ditersangkakan untuk memperjuangkan hak asasinya dan bisa membuktikan kesalahan yang dituduhkan. Jadi kalau sudah ditahan nanti gugur begitu pra-peradilan itu? Tidak, justru ini putusan MK itu yang nomor 21 itu 2014 itu yang salah sebenarnya. Harusnya tidak ada istilah gugur pra-peradilan. Harusnya diberi kesempatan kepada... Oh, ini jadinya boleh gugur begitu ya dengan keputusan mahkamah. Justru dinyatakan gugur apabila pokok perkara sudah disidangkan pada sidang pertama. Dan ditambah lagi yang konyolnya ini dari edaran Mahkamah Agung. Bukan lagi sidang pertama,
begitu diregistrasi itu perkara pokok, itulah yang menggugurkan lagi pra peradilan. Nah, dan ini dimanfaatkan oleh jaksa dan polisi mengkejar-kejaran kita. Jadi cepat-cepat langsung Cepat-cepat. dimasukkan sehingga Jadi, pra peradilannya gugur. Kita harusnya dia sudah setting memang. Jadi ini perkara ini bukan perkara normal sebenarnya, perkara settingan. Karena tanggal 24 itu dia sidang pertama perkaranya. Tanggal 13 didaftarkan pra peradilan, pokok perkara. Tanggal 13 juga ditentukan majelisnya, tanggal 13 juga ditentukan hari sidangnya untuk tanggal 24. Sementara putusan pra peradilan itu nanti tanggal 25. Jadi mengejar-kejaran. Nah, inilah sebenarnya kelemahan daripada Mahkamah Agung, dan saya sudah pernah sarankan kepada Ketua Mahkamah Agung sebaiknya duduk bertiga. Polisi, Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung supaya jangan ada pelecehan institusi. Nah, ini yang menarik ya, karena kan katanya memalsukan surat, padahal kan yang dilaporkan ini kontainer hilang. Ya. Terus menggunakan surat palsu apa untuk melaporkan kontainer hilang ini? Nah, itulah yang diduga mengenai Girik 1906 itu. Karena yang dipermasalahkan soal girik. Ya, Ya, tapi girik. meskipun tanahnya itu permasalahkan bukan berarti boleh ngambil kontainer kan, Pak? Iya, tidak boleh dong Menhakim sendiri persekusi. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan girik sebenarnya, apapun girik Ya. atau tidak ngambil kontainer orang kan. Ya, kalau harusnya orang ngerti hukum dan hukum itu diberlakukan, ditegakkan. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar untuk melakukan Menhakim sendiri. Kalau memang ada tindak pidana di situ, harusnya PT SSA itu menempuh jalur hukum lapor polisi. Yang kedua, kalau ada perdata, menempuh gugatan di pengadilan. Bukan langsung datang merampas, memukul, dan mencuri kontainer. Dan menguasai lahan yang tidak ada sama sekali dinyatakan palsu atau apa, tidak ada. Hanya karena masih hidup pemilik penjualnya, makanya tidak berani. Jadi alasan PT SSA itu Mempersoalkan. merampas itu karena punya sertifikat dia. Jadi Ya. double sertifikat dong, Pak. Tidak, karena sertifikat punya Pak Budi ini masih dalam bentuk girik. Makanya itu dibuat PPJB. PPJB itu lunas. Ketika penjual mau memenuhi PPJB-nya itu mengurus sertifikat, dinyatakan bahwa lokasi itu terdapat SHGB 1633 di atas lahan itu. Padahal sertifikat 1633 itu sama sekali tidak ada bersinggungan dengan lokasi yang dimiliki Pak Budi ini. Jadi cuma begini. di rekayasa aja. Jadi Pak Budi beli tanah dalam masih bentuk girik, ketika mau mengurus sertifikat katanya sudah ada. Ya. Sudah ada sertifikat 16 Di atas tanah itu. 1633. Iya. Padahal setelah dicek sertifikat 1633 itu tidak termasuk tanahnya Pak Tidak, Budi Harjo. Nah, saya lanjut. Nah, ketika dinyatakan seperti itu, maka penjual yang menjual tanahnya ke Pak Budi itu melakukan upaya hukum, yaitu menggugat. Ada putusan 442 yang menyatakan bahwa lokasi 231 punya milik Hamid Subrata itu harus dikeluarkan dari SHGB 1633. Ya, berarti dasar hukum penerbitan 1633 itu seharusnya polisi juga cross check kebenarannya. Jadi akhirnya penjualnya waktu itu Pak Hamid masih hidup. Hidup. Masih sampai hidup. sekarang masih Enggak, udah udah enggak. meninggal. Waktu masih hidup dulu almarhum ini menggugat karena tanahnya kok tiba-tiba dimasukkan ke SHGB 1633 dan akhirnya menang. Menang. Menang ya Pak, sudah diputuskan. Ya udah dong, berarti nggak Dan termasuk 1633 tanahnya Pak Dan Budi Harjo. ingkrah. Dan ingkrah. Putusan itu ingkrah. Nah, kalau udah Nah, inilah uniknya peradilan kita di Indonesia. Objek yang sama, subjek hukumnya yang sama. Loh, harusnya putusan pengadilan yang 442 itu harusnya dibatalkan melalui pengadilan tinggi. Atau kalau memang selesai pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kasasi. Nah, ini malah dilakukan abal-abal pendaftaran lagi gugatan. Jadi diciptakan itu gugatan itu untuk memenjarakan si Hamid Subrata ini. Oh, akhirnya penjual Pak Hamid ini dipenjara Di juga. penjara. Jadi dibuatlah, harusnya kan tidak boleh dong menggugat lagi di situ.
Nggak ngerti saya. Jadi gini, Pak Hamid menggugat tanahnya dan dia udah menang. Menang, Udah ingkrah. ingkrah. Lah kok Ya. dia bisa dipenjara? Karena PT Dia buatkan lagi. PTMJ menggugat putusan 442. Putusan yang menangkan Pak Hamid yang ingkrah tadi itu. Iya, menang dia. Loh, inkrah kok bisa digugat lagi? Ya itulah. Itulah yang anehnya. Nah, gugatan itu didaftarkan di 372. Tunggu, ini gugat apa banding, Pak? Gugat. Oh. Jadi dibuatkanlah. Putusan pengadilan nggak bisa digugat, Pak? Nah, Nggak bisa. kita bicara ya ini fakta. Makanya, Kalau dibanding bisa, jadi, dibanding bukan, bisa. jadi, Ya, aturannya oleh sebab seperti Saya itu. minta ini dibuka ke ruang publik supaya lihat benang merahnya bagaimana permainan mafia tanah itu. Oh, tapi ini kan sudah terlalu terang benderang ya. Ya. Jadi putusan tadi itu sudah ingkrah, udah nggak banding, kasasi udah tutup, ya. digugat lagi. Ya. Jadi ini apa ya? Gugatan itu 372. Ingat, gugatan 372 itu gugatan itu tidak pernah kita baca. Kita cari dimanapun tidak ada. Jadi Nah, objek di fakta yang persidangan sama. pun tidak pernah ditunjukkan itu. Cuman hanya ngomong kami udah menang gitu. Oh, jadi double cobar dia namanya. Maksudnya objek yang sama Ya, digugat ya, dua kali ya, gitu ya. ya. Harusnya ya orang kan nggak bisa diadili pada kasus yang sama sebenarnya ya. Ya, Tapi jadi begini sebenarnya, Mbak. Saya mau jelaskan bahwa perkara tanah ini dibuat-buatkan saja dengan cara menggugat 372 itu ya. Nah, dibuat saja supaya ada alasan untuk menahan Hamid Subrata. Begitu dinyatakan menang, naik banding. Begitu naik banding, langsung dipaksa Hamid Subrata ini untuk damai. Padahal legalitas kalau mau bicara masalah tanah yang sudah dijual oleh Hamid Subrata, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi kaitannya. Oke, saya ulang lagi nih biar nggak Legal ribet standing ya. lagi. Jadi Hamid sudah menang, tapi akhirnya Hamid Penjarakan. digugat lagi dan Ya. dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, Hamid ini Dipidana, banding, dipidana. dipidana ya. Hamidnya banding, gitu Banding. kan. Nah banding ini akhirnya mereka berdamai. Ya. Damainya itu seperti apa? Ya. Damainya Cabut banding. Dalam suratnya itu adalah diabaikan putusan 442. Oh, putusan yang sebelumnya. Ya, bandingnya ditarik, pidananya ditarik juga gitu. Oh, maksudnya dihilangkan, Ya. digugurkan pidananya, Ya. bandingnya juga Ya, ditarik, gitu. dibatalkan juga. Ya. Sehingga akhirnya tanah ini menjadi milik PT SSA jadinya kan? Ya, padahal dia sudah tidak punya legal standing untuk berdamai karena dia sudah lepas tahun 2006 ke saya gitu. Harusnya berdamainya dengan Bapak Ya, Budiarjo ya. ya, gitu. Jadi akhirnya Pak Hamid ini mengapa menggugat ya padahal udah bukan tanahnya dia ya? Karena dia kan bertanggung jawab memberikan saya sertifikat atas nama dia dalam PPJB itu. Oh, oke. Waktu dia mau daftarkan, orang BPN menyatakan oknum J gitu ya. Itu udah ada di sana gitu. Patut diduga oknum J ini berkolaborasi dengan mafia tanah kan. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya. Karena apa? Surat Wali Kota 2014 menyatakan, oh dalam IMB di tanah saya yang 1 hektar itu nggak dikeluarin IMB. Yang 12 hektar itu dikasih gitu. Oh, jadi PT SSA ini sebagai gambaran ya buat masyarakat menguasai tanah 12 hektar di Cengkareng, kemudian nambah lagi 1 hektar ini tanahnya Pak Budiarjo Ya. begitu. Dimasukkan dalam satu sertifikat 1633 tadi itu. Padahal tanah yang 1 hektar punyanya Pak Budiarjo ini nggak termasuk sebenarnya. Tidak termasuk. Ya, Kenapa? begitu. Ini sangat menarik karena kalau kita mengacu kepada surat Wali Kota 2014 Desember itu menyatakan begini kata-katanya bahwa ada kerjasama PT SSA dengan PT BMJ dalam bentuk KSO. Nah, yang menariknya itu dalam fakta persidangan bahwa mereka sudah peralihan hak 158 AJB-nya antara PT SSA dengan PT BMJ tanggal 9 November 2010. Pada tanah saya diambil PT SSA pada April, artinya dia nguasain dulu baru dia transaksi sama PT BMJ. Kan Pak udah paham kan? Nah, ini kalau dituak semua ini banyak pelanggaran dilakukan, tapi aparat penegak hukum permasalahannya kan sangat sederhana. Mereka berpihak saja, bukan berpihak kepada kebenaran, tapi berpihak ya itu aja. Jadi sebenarnya pada tahun 2010 ketika mengusir Pak Budiarjo itu April. April 2010 itu hanya bermodalkan sertifikat 1633 ini, Ya, ya. nggak ada putusan
eksekusi Nggak dari ada, pengadilan, nggak ada, enggak. nggak ada. Dia kan nggak boleh sebenarnya mengusir itu harus pakai Iya, eksekusi kan, Satpol Ya. PP lah minimal ya. Yang Enggak. bisa mengeksekusi adalah pengadilan. Iya, nggak ada Dengan surat melalui pengadilan satu untuk nggak ada. mengusir orang itu nggak ada. Diusir pribadi aja, Nggak. perorangan ngusir Iya, gitu. iya. Pakai preman sama di backup sama Brimob. Oh, dan kemudian mengambil kontainer 5 kontainer yang Iya. sampai sekarang nggak dibalikin. Iya. Nah, malah orang yang punya kontainernya ditahan Oh, gitu. iya, Ya, jadi bukannya kontainernya balik, jadi bener nih lapor sapi kambing hilang sapi nih, bukan hilang sapi lagi, hilang badan juga ditahan ini Pak. Iya, ditahan. Jadi begitu mengerikan. Dia menunjukkan kekuasaannya bisa mengatur seluruh aparatur negara. Nah, mafia tanah itu. Nah, saya berharap ini tidak boleh terjadi zamannya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat aware terhadap perampasan tanah. Dari beberapa statementnya ya. Ya digebuk saja Ya, mafia itu tanah. macam-macam ya. Kita udah kami sebenarnya membantu beliau bagaimana mengatasi perampasan tanah, mencari biang keroknya gitu. Jadi 2010 itu Pak Budiarjo sudah diusir begitu, akhirnya tanahnya itu langsung dikuasai oleh PT Langsung SSA. dikuasai. Diapakan Dibangun. sekarang? Dibangun. Oh, sekarang sudah dibangun. Iya. Itu 2010. 2014 saya protes nih ke wali kota. Sehingga keluar surat wali kota yang menyatakan bahwa di tanahnya Budi itu tidak boleh ada bangunan. Tapi tetap dibangun. Tidak, ya harus dibongkar. Karena waktu itu 2014 ada SK dari yang dikeluarkan Pak Ahok bahwa wali kota tidak boleh membongkar sendiri, harus koordinasi dengan balai kota. Makanya ada surat dari wali kota ke balai kota yang menyatakan bahwa di tanah Budi itu tidak sesuai peruntukannya. Intinya tidak dikeluarkan izin. Tidak ada IMB Iya, begitu. tidak IMB. Tapi terus dibongkar nggak? Enggak. Loh. IMB perintah bongkarnya ada, tapi enggak ya. Ya itulah kebal hukum. Inilah kebal hukum. Ini tidak boleh. Kata Pak Mahfud, katakan NKRI ini pecahkan ada dua hal aja. Keadilan hukum tidak ada, keadilan ekonomi tidak ada, tinggal nunggu waktu aja kan. Gitu. Kembali masalah soal girik tadi ya Pak ya. Ya. Kenapa akhirnya melapor soal kontainer hilang, melapor soal dipukul, tapi yang dimasalahkan justru masalahnya karena waktu lapor itu menggunakan girik yang diduga palsu begitu. Akhirnya yang diproses duluan justru dugaan laporan balik ini, laporan Bapak diabaikan begitu. Ya, laporan saya di SP3 semua 2021 semenjak Pak Kapolri ini Sigit jadi Kapolri. Kapolri yang lama ya, tidak ada yang meng-SP3 kan punya saya. Oh, semua laporan Bapak kontainer ini sudah di SP3, Iya. pemukulan sudah di SP. Alasannya apa di SP? Pemukulan tidak sampai sekarang masih gantung. Oh, nggak diproses saja, Iya. belum di SP3. Tapi yang paling menarik kan yang melakukan kan PT SSA. Direkturnya yang namanya Alexander Halim Kusuma itu ya direktur ya yang ada di akte yang di AHU itu tidak pernah dipanggil, tidak pernah di BAP. Ini yang menarik gitu. Kok hukum kita kok seperti ini gitu. Jadi ini apa? Khusus berlaku khusus ini. Iya, Berarti- jadi kalau begini kan kita tinggal tunggu waktu aja kita NKRI pecah. Nah, Jadi akhirnya yang kontainer sudah di SP3. tidak. Alasannya apa di SP3? Tanah yang saya lapor 2016 itu pun Di SP3. dari Polda Metro Jaya udah SP3 tapi ditarik ke Barreskrim dilakukan penelitian lagi di SP3 tidak ditemukan unsur pidana. Jadi gini Bu, Mbak Sarita, seharusnya pihak Kapolri melakukan eksaminasi terhadap pejabat ya yang meng-SP3-kan itu karena pada saat hasil gelar perkara dinyatakan penyidik melanggar kode etik. Kenapa di SP3-kan? Jadi harusnya pejabat yang menandatangani. Saya dengar juga konon kabarnya yang meng-SP3-kan itu jadi Satgas tanah sekarang, mafia tanah. Bagaimana mau bersih kalau Satgasnya juga. Satgas itu Ini tidak kayak benar. semacam satgasus gitu. iya. Jadi gini, di SP3 alasannya karena tidak ditemukan unsur pidana. Iya, Nah, untuk kalau tanah, untuk tanah. Lah kalau tidak ditemukan unsur pidana, ngapain ada 7 polisi dikasih kode etik, pelanggaran kode etik, disanksi Oh, kode etik? saya nggak tahu. Berarti nggak melanggar dong, orang nggak ada pelanggaran katanya. Berarti harusnya nggak disanksi itu 7 polisi Nah, karena kan begini Mbak Sarita, memang mungkin wajar dinyatakan bahwa tidak cukup bukti karena yang meng-SP3-kan itu matanya rusak. Itu kan ada bangunan, ada tanah kok dikuasai oleh PT SSA kok enggak dilihat.
Ada memang sudah dioperasi sih matanya tuh. Yang meng-SP3-kan. Dan sudah di SP3 soal tanah, Ya. ya, sudah soal tanah udah di SP3, soal kontainer di SP3. Ya. Di SP3 tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Kenapa nggak cukup bukti? Emang Bapak nggak punya surat-suratnya kontainer itu? Yang Fisiknya, malingnya pun fotonya saya ada. foto, ya, KTP-nya saya kasih, mobil yang motong-motong pun saya kasih kok. Bendanya yang udah dipotong-potong saya kasih kok. Loh, nggak cukup buktinya apa katanya? Iya. Mau bukti apa lagi gitu? Nggak ditanya, Pak. Mau Ya, saya mau tanya namanya. kemana kalau udah di baris krim. Oh, oke. Pokoknya sudah nggak cukup bukti, udah Iya, SP3. udah. Tapi dilalah laporan bahwa Bapak diduga menggunakan dokumen palsu. Ketika melaporkan tadi itu, Ya. jalan terus. Jalan terus. Jalan terus. Nah, kalau saya lihat baca BAP, BHP-nya, ya, jadi terus baca dengan dakwaan jaksa, intinya diduga menggunakan surat palsu. Tapi siapa yang memalsukan, siapa yang bikin, itu tidak pernah ada dibahas di situ. Ini semacam ini ya. Target. Jadi yang memalsukan nggak ada, yang mengeluarkan maksud, tapi Bapak diduga menggunakan palsu di sanksi, tapi nggak disanksi yang memalsukan ini nggak Iya, dipidana begitu iya. ya? Yang menarik sekali itu surat yang diduga palsu itu. Tidak ada. Ya, yang Girik 1906 itu pernah waktu daminya Pak Hamid ini disita sama Polda Metro Jaya. Ditahan selama dari 2010 sampai 2015. 2015 saya marah. Saya minta itu surat karena itu milik saya. Ini buktinya saya PPJB. Dan dikembalikan, Mbak. Kalau memang palsu itu nggak bakal dikembaliin. Dan mereka sudah mengajukan udah lab cream. Mengapa di Girik itu dianggap palsu? Kenapa Pak? Karena apa alasannya Girik tadi itu dianggap palsu? Giriknya Bapak ini tadi. Karena yang saya tangkap kalau 1906 dia mengacu kepada keterangan Kelurahan Cengkareng Barat yang menyatakan bahwa catatan Girik di Cengkareng Barat hanya sampai 1903, tidak sampai 1906. Sehingga Nggak tercatat. tidak tercatat. Nah, itu untuk Girik yang 1906. Nah, untuk Girik yang 5047 ditanya Kelurahan Kapuk, tercatat enggak ini? Kelurahan Kapuk menyatakan tidak ada tercatat 5047. Nah, fakta persidangan kita tanya, emang pencatatan sejak kapan dan sampai kapan? Nah, dijawab bahwa pencatatan terakhir Girik di Kapuk itu tahun 68. Nah, bagaimana Girik-Girik yang setelah 68 dicatat di mana? Saya tidak tahu. Semua tidak tahu. Jadi memang semua nggak dicatat. Iya. Oh, gitu ya. Karena memang pencatatan itu sendiri dihentikan tahun 68. 68, nggak ada pencatatan baru. Nggak pencatatan baru. Nah, itu terus ini Bapak sekarang masih proses persidangan ya sampai sekarang ini? Tapi 5047 itu ya AJB-nya itu tercatat semua di kecamatan. Dalam BAP itu ada semua. Dia bilang ada. Waktu persidangan ada nggak Girik 5047 itu ada AJB-nya antara Pak Hamid bukan antara Tein bin Sendan sama dengan si Edi Suito pemilik Girik. Ada. Dokumennya ada di BAP. Tapi kok saya bingung kok bisa itu didalilkan palsu. Nah, kalau didalilkan palsu, harusnya kan dibuktikan bahwa itu palsu dulu, Pak. Betul. Kan ini masih diduga palsu, jadi Ya. harus dipastikan dulu palsu Ya. dong, Pak, baru Bapak ditahan. Ya. Nah, ini ada upaya membuktikan nggak bahwa itu memang palsu? Tidak ada. Langsung aja Bapak disidang Iya, aja. berdasarkan Lah kan Bapak masih diduga palsu, belum tentu Bapak menggunakan surat palsu kan? Iya, Masih diduga kan? iya, masih diduga. Ya harusnya disidang dulu dong, Iya. dipastikan bahwa dokumen itu palsu dulu, Iya. Bang. Nah, itu belum dilakukan? Belum. Nggak ada? Iya. Jadi kayak lompat gitu ya, Pak ya? Lompat langsung ke kasus. Harusnya kan gini, ijazah palsu gitu misalnya. Kan harus misalnya kayak Bambang Tri katanya menyebarkan berita ijazah palsu gitu kan, harusnya dibuktikan dulu ijazahnya asli apa palsu dulu, baru Bambang Trinya di sama dengan penjara gini. Ini Ya. belum dibuktikan dokumennya, Belum, Bapak. belum. Langsung di penjara aja, Ya, padahal penjara. diduga, belum Ya. tentu itu palsu beneran ya, Pak. Iya. Nah, kalau kita sadari sebenarnya permainan hukum ini semuanya sebenarnya salah satu bentuk cara mafia tanah untuk menguasai tanah
rakyat. Yang penting dipenjarakan dulu sebagai bargaining. Itu sebenarnya Iya. motifnya. Sebelum kita ke situ, kita tanya dulu. Terus akhirnya tapi kita ya alhamdulillah Pak, bagaimanapun juga akhirnya Bapak dilepaskan juga kan setelah 2 bulan ya. Iya, Dirampas kemerdekaannya 2 iya. bulan. Tapi akhirnya ditangguhkan. Ini alasannya apa? Ini menyangkut masalah penangguhan penahanan. Sejak awal sebelum persidangan pertama kita sudah mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan berbagai macam, keluarganya Pak Budi, ada malah sertifikat, dan kita semua penasihat hukum bersedia untuk melakukan sebagai jaminan bahwa tidak akan mempersulit, menghambat jalannya persidangan atau pemeriksaan. Jadi setiap sampai sidang kelima kalau nggak salah ya, Masyarakat ya. kami ada juga dari ketua anggota DPR RI ya memberikan surat jaminan karena dia yakin dengan bukti-bukti kita itu tidak ada alasan untuk dilakukan proses hukum, jangankan penahanan. Pemeriksaan sebenarnya tidak boleh dilakukan Ya karena masih diduga palsu kan. penetapan tersangka. Penetapan tersangka saja tidak ada jalannya kalau melihat data-data yang ada. Nah, mungkin ini dengan majelis hakim selama kita bersidang sudah terbuka mata hatinya, mata kepalanya melihat bukti-bukti yang ada di dalam persidangan, fakta-fakta, ya, termasuk juga ini mengenai pelapor. Seharusnya di dalam tindak pidana itu pelapor harusnya hadir membuktikan, memberi kesaksian untuk apa yang dia laporkan. Itu Dalam yang hal menjadi ini persoalan. pihak PT SSA ya yang itulah melaporkan. yang saya keberatan. Setiap sidang saya keberatan. Nah, Karena nggak hadir dari pihak nggak yang melapor. hadir. Nah, yang kami mengkhawatirkan mungkin mudah-mudahan diberi juga hidayah ini majelisnya karena saya bilang jangan memberikan beban terhadap majelis hakim dalam mengambil keputusan. Jangan sampai dengan dasar penahanan ini ya sehingga salah atau tidak salah, terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana tetap dinyatakan diputus bersalah, minimal percobaan karena adanya penahanan itu, perampasan kemerdekaan. Inilah yang terjadi sebenarnya kebanyakan di negeri ini, di dalam penegakan hukum utamanya di pengadilan. Nah, mudah-mudahan majelis hakim ini, ya itulah mungkin yang dia lihat. Ini putusannya nanti April ya Pak ya jadwalnya? April. Ini Sebenarnya jadwalnya itu tanggal 28 Maret ini harusnya sudah putus. Tapi karena jaksa penuntut umumnya menjadwalkan memanggil 5 orang setiap sidang, yang hadir 1, kadangkala tidak ada. Utamanya ini pelapor adalah salah seorang senator ya di DPR RI dengan alasan bahwa dia tugas keluar kota. Tapi yang memberi surat keterangan itu PT SSA, bukan di tempat dia bertugas di DPR, di DPD. Nah, seharusnya kan setiap ada itu ada SPJ-nya dilampirkan. Oh, jadi ini tertunda sidangnya karena sering nggak datang ini saksi dari pihak pelapor sendiri. Jadi saksi-saksi yang hadir itu sebenarnya tidak ada gunanya kalau pelapornya sendiri yang anggota DPD ini ya tidak hadir. Tidak ada gunanya, itulah yang saya sampaikan. Mungkin tersentuh juga majelisnya. Harapannya ini mungkin ke Pak Budiarjo ya, harapan terhadap putusan ini nanti April nanti ya. Saya memang tidak melakukan yang dituduhkan sama sekali. Dan ini harus nama baiknya dikembalikan. Ya, kemudian apa perintah Pak Jokowi itu, diambillah kasus ini. Sehingga gembong mafia tanahnya yang bikin kacau, ini kan banyak bikin masalah. Di mana-mana bikin masalah, bukan di tempat saya aja gitu ya. Nah, ini harus diselesaikan dan negara tidak boleh kalah. Saya sebagai ketua FKMTI, ya, tadi Mbak Rahma Sarita menyatakan memang betul bahwa perampasan tanah itu sistematis, masif terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kalau saya kalah dengan posisi dokumen saya yang kuat, berarti ini kekalahan seluruh rakyat Indonesia yang tanahnya dirampas. Kalah semua. Ya, kenapa begitu? Karena inilah trigger kita untuk melangkah adu data alas dasar hak kepemilikan awal. Di mana kalau memang Pak Jokowi merakyat, dia betul-betul cinta pada rakyat ini, bangsa ini, dia harus bentuk lembaga ad hoc. Kenapa begitu Mbak Sarita?
masalah perampasan tanah ini kan yang menyelesaikan itu BPN, penegakan hukum ya, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Faktanya ini makin rumit. Kalau ini makin rumit diselesaikan mereka yang ngerjakan ya nggak berkesudahan gitu loh. Jeruk makan jeruk ya, Iya, masalahnya iya, justru di situ. Masalahnya justru di situ. Karena Oknum ya. Ya, jadi ya kita FKMTI udah menyarankan dari 2018. Kita udah menyatakan ini harus ditarik. Kalau nggak ditarik nggak bikin lembaga. Alhamdulillah 2022 yang lalu ya saya sudah dikasih kesempatan memaparkan secara bagaimana penyelesaian konflik pertanahan secara holistik. Ya, menyelesaikan konflik yang sudah ada dan pencegahannya. Kenapa begitu? Karena memang penyelesaian selama ini ngambang di tengah, tidak berdasarkan alas dasar hak kepemilikan awal. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Nah, nanti ini menang, pengembang udah dapet, dijual kepada pembeli itikat baik, pemilik aslinya yang memiliki alas dasar hak awal itu muncul kembali. Nah, ini kan tidak berkesudahan Ya, kita. akan jadi bom waktu terus jadi masalah terus. Iya, ini kan udah ini yang saya bicarakan ini udah terjadi nih. Nanti kita lihat makin lama makin Karena pemilik awal pasti tetap sampai ahli warisnya pun tetap akan menggugat begitu ya. Iya, tidak mungkin meninggalkan itu. Tidak, dia pasti pendem karena dia tidak punya kekuasaan untuk melakukan itu. Tidak punya uang. Kita ketahui lah kalau udah beracara urusannya kan semua duit. Nah, begitu dia punya kekuatan, punya kekuasaan dan punya duit, muncul kembali. Siapa korbannya? Negara. Bayangkan Mbak Sarita, dalam persidangan kasus begini, siapa yang korban? Negara. Hakim dibayar, sejaksanya dibayar, semua dibayar. Gara-gara ulah mafia. Dan kerugiannya, kalau ini dihitung, itu ratusan triliun. Nah, bayangkan dia melakukan kejahatan ini, saya aja dari... Tanahnya Pak Budiarjo aja nilainya berapa itu sudah? Kurang lebih saya nggak paham ya, saya belum dapat BPBB terakhir ya. Ya kira more or less ya kira-kira 30 jutaan lah semeter situ ya. Berarti berapa 30 juta kali 10.000? Iya. Nah, tapi saya pikir ini ya, tapi yang lucunya saya beli itu 2006 aja itu dengan nilai transaksi 1,2 ya waktu itu ya per meter ya. Karena EJOP-nya udah segitu. Yang lucunya dia 2010 dari data yang kami lihat dia beli 58 miliar untuk tanah 12 hektar. Kalau kita hitung 600.000 per meter setelah 2010. Padahal 2006 aja 1,2 juta. 2 juta EJOP-nya. Nah ini harus kita buka semua. Banyak keganjilan sebenarnya Pak. Ya, jadi peralihan haknya. Kemudian PT BMJ ini PT-nya kan gitu. Di mana alamatnya? Siapa pemiliknya sehingga dia mampu membeli tanah 12 hektar. Kalau kita lihat profilnya ya tidak mungkin, tidak masuk akal gitu loh. Artinya ada tokoh lain di belakangnya Ya, gitu. kalau kita lihat siapa direkturnya, siapa komisarisnya, ini nggak mungkin gitu. Coba kita periksa dulu gitu pajaknya. Saya periksa aja pajak saya nggak masalah gitu. Ayo kita buka-bukaan aja gitu loh. Nah, yang gini-gini inilah modus ini jadi pembelajaran buat kita bagaimana caranya merampas lewat institusi, lewat penegak hukum yang digunakan maju itu adalah sebuah PT gitu. Nanti ini bisa, nanti kalau ini kita kuat, ini ada pendapatan negara yang sangat luar biasa gitu loh. Iya, sebenarnya banyak sumber pendapatan, tapi Iya. yang digunakan hanya pendapatan dari pajak aja ya ini sebenarnya. Iya, pajak. iya, oke. Padahal kalau kayak gini-gini banyak, tapi begini Pak Budiarjo ini kan terkenal paling nyaring nih, vokal bicara soal Ya. mafia tanah. Bahkan sebagai ketua FKMTI anggotanya sudah ada 30.000 katanya kemarin ya Pak ya, sekitar ya. Yang masuk cuma Ya, yang masuk yang terverifikasi 1000-an begitu ya, yang sudah ya. terverifikasi 3.000-an dokumennya. lah. 3.000 yang Ya. sudah terverifikasi. Artinya sudah banyak dan Bapak sudah kerap mendampingi para korban mafia Betul. tanah. Apakah menurut Bapak kriminalisasi ini ada hubungannya dengan aktivitas mendampingi para korban mafia tanah ini semacam sebagai shock terapi begitu ya, biar terhadap kasus saya? ya terhadap korban-korban mafia tanah lagi biar nggak berani gugat-gugat nanti dipenjarain kayak Pak Budiarjo gitu. Itu betul sekali, memang arahnya ke sana. Kenapa saya katakan arahnya ke sana? Saya dokumennya saya lengkap, sangat super lengkap, detail. Nah, bahkan itu sudah saya serahkan ke BPN. Saya sudah digelar perkara di BPN 2018. Sudah digelar di mana-mana, sudah digelar. Di Menteri Dalam Negeri, di Menko Polhukam sudah. Orang Menko Polhukam pun sudah cek dokumen saya di kelurahan. Ada surat tugasnya, ada surat perintahnya.
itu kejadiannya 2018. Tapi kok kenapa sekarang dibilang diduga awal? Ini kan menarik nih kan. Begitu kuatnya pengaruh daripada gembong mafia tanah ini. Sebenarnya untuk saya pernah bicara sama Pak Mahfud, bahkan sebelum beliau jadi menteri waktu itu. Pak, kita satu aja gembongnya kita hantam, adu data, selesai. Yang lari juga, yang lain pun lari gitu. Tapi seperti biasa kalau ditantangin adu data, datanya nggak ada, nggak muncul gitu ya Pak. Iya, Ya? iya, Tapi prosesnya jalan terus. Iya, Proses betul. hukum jalan terus Iya. tanpa data gitu ya. Iya. Orang dipenjarain, tapi datanya nggak pernah diverifikasi. Begitu. nah, contohnya kasus ya, Girik 1906 tidak terdaftar. Yang terdaftar di Kelurahan Cengkareng Barat hanya sampai 1903. Padahal kalau kita buka perolehan SHGB 1633 tadi atas nama PT BMJ, ada Giriknya nomornya itu udah 7.000, ada 5.000, ada 4.000. Artinya apa? Kalau saya 1906 aja tidak terdaftar, berarti ini semua nggak terdaftar. Harusnya penyidik paham. Oh gitu iya, loh. berarti dia palsu juga diduga Iya, ya. iya. Karena nggak terdaftar juga, Iya, nggak kalau tercatat. itu dasarnya. Padahal kalau surat itu kan dia tidak berdiri sendiri. Contohnya IPEDA saya 1906. Itu kan dibayar dari 79 sampai 2010 itu dibayar. Pajaknya dibayar terus gitu loh. Begitu juga Girik yang lain dari tahun 81 sampai detik ini ya dia ada gitu loh. Jadi yang kenapa kok bisa itu terjadi? Karena ujung yang kira-kira data ini gampang hilang di situ yang ditanya kan gitu. Kenapa nggak di sininya yang ditanya gitu loh. Ya, Oke. tapi alhamdulillah ini sudah ditangguhkan, tinggal menunggu keputusan ini nanti ya. Mudah-mudahan keputusannya ini benar-benar nggak konyol seperti sebelumnya, benar-benar sesuai dengan rasa keadilan lah ya, sesuai dengan data yang ada. Tapi ini mungkin saya ke Ibu Nur Laila dulu nih Bu ya. Ya, kan tahu ya Bu ya bahwa aktivitas Bapak ini sangat vokal tadi tuh ya kalau urusan mafia tanah, dan akhirnya buntutnya sampai di penjara bukan hanya suami Ibu nih, Ibu sendiri ikut masuk penjara. Ikut Nah, merasakan. ini bagaimana Pak Bu, seandainya ini kan sudah dibebaskan sekarang. Ini Bapak masih boleh bicara lagi nggak, masih boleh menyuarakan soal mafia tanah ini ya? Bukan tanahnya saja karena Pak Budiarjo ini, tanahnya orang semua dibelain. Saya larang pun juga nggak mau, pasti dia nggak bisa. Dia memang sudah kebiasaan kalau menolong seseorang itu ditolong sampai habis. Jadi mau nggak mau saya tetap mendukung dia menyuarakan kebenaran untuk masalah tanah. Nah, itu yang sekarang. Tapi nggak trauma Bu sampai di penjara segala macem? Resiko kali ya. Jadi nggak takut ini Bu, bahkan ini tadi seperti ini sudah pernah di penjara tapi sudah ditangguhkan, nggak takut nanti akibatnya kalau terus vokal begitu nanti akhirnya di penjara lagi begitu? Insya Allah, Allah itu tidak buta dan Allah itu selalu hadir di antara kita. Jadi Allah akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya percaya akan itu. Amin, amin ya. Ini terima kasih ini Bu Nur Laila, Pak Budiarjo juga Pak Yahya ya. Semoga semangat Bu Nur Laila dan Pak Budiarjo ini juga menular kepada korban-korban mafia tanah lagi agar tidak menyerah begitu ya. Agar nggak takut, biar dikriminalisasi di penjara. Gak masalah, yang penting memperjuangkan haknya sampai titik darah penghabisan. Satu lagi, tapi yang paling terpenting bahwa 80% tanah kita dikuasai korporasi, 13% adalah asing. Jadi ada 93% tanah kita dikuasai segelintir rakyat Indonesia. Itu yang disampaikan juga Buya Anwar, ya Ketua MUI. Sebenarnya saya bukan kepada korbannya, saya hanya ingin mengembalikan kedaulatan tanah NKRI. Karena apa? Kalau tidak, saya pertanyaannya gimana? Di mana Pancasilanya kalau 93% tanah kita dikuasai segelintir orang? Pancasilanya di mana? Undang-undang dasarnya di mana? Jadi hanya 7% yang dikuasai oleh rakyat Indonesia pada umumnya? Iya, pada umumnya. Dan itu pun direbutin sama mafia tanah juga gitu ya, dirampasin juga? Itu proses, lagi diambil. Bisa-bisa tinggal 3% lama-lama ya? Nah, bahkan ada 5 provinsi, Komnas HAM menyatakan, komisioner, ada 5 provinsi yang sangat menarik itu, bahwa negara memberikan konsesi melebihi dari luas provinsi itu. Nah, kenapa saya hanya ingin NKRI jangan bubar, kita jangan berantem. Kalau saya memperjuangkan itu saya dikriminalisasi, saya pikir ya sudah, memang saya kewajiban saya sebagai warga negara untuk melakukan perjuangan gitu ya, sesuai. Saya berjuang untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar, untuk konstitusi bangsa ini. Saya harap Pak Jokowi juga begitu. Orang kepala negara kan apa sih tujuannya, tugasnya?
melaksanakan konstitusi kan. Nah, karena Pak Jokowi melaksanakan konstitusi, saya ikuti, gebuk mafia tanah, saya tambah semangat. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu gitu loh. Semoga ini terus dikawal ya kasus terima mafia kasih. tanah ini agar tidak menjadi terus besar karena ini gunung es kan sebenarnya betul. ya. Yang terlihat mungkin kasus Pak Budiarjo saja, kasus siapa saja, tapi sebenarnya kalau kita mau baca koran bukan koran, media online sekarang nggak ada koran ya. Itu saya tiap hari tuh baca memang selalu aja ada yang di mana di Jakarta Timur, di mana itu selalu terjadi tuh orang digusur. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dia digusur dari tanahnya itu sebenarnya ada dan ini progresnya terus saja terjadi begitu, jangan sampai lama-lama kita semua hanya bisa nyewa ini. Ya, oke. Jadi akhirnya jadi milik. Jadi gini, jangan, saya ingatkan pada seluruh rakyat Indonesia. Saya ingatkan nih, ada salah satu negara di mana dulu itu milik tanah Melayu, sekarang Melayunya udah nggak ada sama sekali. Kemudian jangan nanti tanah saya, anak cucu saya, anak cucu Mbak Sarita, cucu kita semua menjadi penumpang gelap di tanah kelahiran nenek moyangnya. Kita lagi menuju ke sana nih. Nah, oleh sebab itu mari kita kembalikan lagi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sana udah jelas kok. Jadi itu yang mau saya Semoga sampaikan. ini kasus Pak Budiarjo ini justru membuat kasus mafia tanah ini semakin menjadi perhatian karena ini bukan masalah tanah Pak Budiarjo 10.000 meter di Cengkareng, tapi ini masalah seluruh rakyat Indonesia sebenarnya ya tentang kedaulatan tanahnya ya. Semoga kasus ini justru membuka ya, Ya. jadi Pandora kasus-kasus lainnya begitu ya. Seperti kasus-kasus sebelumnya kan ada kasus Sambo begitu yang membuka, kemudian ada Satgasus dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya berharap ini justru membuka kasus-kasus lainnya yang sebenarnya jauh lebih besar dari kasus Pak Budiarjo ini. Baik, sehingga tidak sia-sia lah Pak Budiarjo sampai di penjara 2 Ya, bulan. inilah nanti menjadi pintu membuka semua kasus-kasus tanah. Yang saya pesankan sebenarnya ini gampang sekali menyelesaikan masalah ini. Satu hanya kuncinya penegakan hukum yang baik dan benar. Yang disertai dengan moralitas penegak hukum. Itu. Kalau tegak hukum tidak ada lagi berani macam-macam. Saya harapannya seperti itu Pak Yahya, karena kan sekarang ini kasus ada seorang anak digebukin saja bisa membuka ternyata ada 300 triliun transaksi di Kementerian Keuangan begitu ya. Kasus pengayaan. Semoga ini juga mengungkap yang lebih besar lagi, nggak berhenti di kasus tanah Pak Budiarjo saja ya. Ada angka 2.500 triliun di situ. Diduga ya ada 2.500 triliun transaksi di mafia di perampasan tanah. Itu masuk akal karena tanah satu orang saja udah berapa M ya nilainya ya. Sementara korbannya yang lapor ke Pak Budiarjo saja menjadi anggota FKMTI saja 30.000 begitu ya. Kalikan sajalah kira-kira berapa nilai transaksi mafia tanah ini. Satu hal ya, di mana mafia tanah memperoleh tanah itu lewat proses peradilan, tidak bayar PBHTB, tidak ada proses peralihannya, menang putusan pengadilan sehingga hilang pajaknya sama sekali. Jadi pengadilan, jaksa, polisi ini dijadikan legasi untuk melegalkan kejahatan-kejahatan perampasan tanah yang dilakukan. Jadi bisa memiliki tanah dengan harga murah tanpa bayar pajak pula ya. Betul. Seperti itu yang terjadi. Ini semoga menjadi perhatian ya, karena apalagi di era seperti ini semuanya bukan nggak mungkin ya Pak ya. Bisa saja meskipun sudah bertahun-tahun sebenarnya saya kenal Pak Budiarjo ini terus berjuang. Ya ini tanahnya saja dirampas dari tahun 2010. Berarti sudah 13 tahun ini Pak sebenarnya berjuang urusan tanah Cengkareng ini. Terima kasih terus berjuang Pak. Jangan lelah begitu ya, ataupun putus asa atau menyerah setelah di penjara, tetap berjuang. Terima kasih Pak Yahya, sekali lagi Pak Budiarjo dan juga Bu Nur Lela, dan juga terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Realita TV dan tentu saja komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.